Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu meluangkan waktunya dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Joy Prakarsa yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Pojok Pintar Manajemen sendiri merupakan sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PP Manajemen sebagai bentuk kontribusi nyata dalam belajar dari mana saja. Awalnya diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 saat diberlakukannya PPKM. Namun karena antusiasme khalayak yang tetap tinggi, maka Pojok Pintar Manajemen terus digelar untuk kita para manusia pembelajar. Nah, pada kesempatan kali ini Pojok Pintar Manajemen akan mengangkat tema Removing Barriers and Opening the Doors, Fostering Diversity, Equity, and Inclusion in Organizations. Merupakan sebuah topik yang memang sangat hot belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, namun di tahun-tahun sebelumnya mungkin masih belum terlalu terbahas. Dan juga kita akan memperkenalkan dulu ya kira-kira sebelum kita masuk ke inti acaranya. Kira-kira produk PP Manajemen itu apa aja? Mungkin udah nggak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama ada program pengembangan eksekutif, ada program pelatihan sertifikasi, ada pembelajaran Inggria, ada riset dan konsultansi, asesmen SDM, dan juga PPM School of Management itu sendiri. Kemudian selama berlangsungnya acara Pojok Pintar Manajemen ada beberapa aturan yang memang akan diterapkan gitu ya Bapak Ibu demi kelancaran acara ini. Yang pertama adalah selama pemaparan materi semua partisipan akan di-mute. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka ketika moderator mempersilahkan. Dalam hal ini nanti saya akan mempersilahkan untuk melakukan pertanyaan, nanti bisa lewat raise hand ataupun kolom chat. Nanti fleksibel aja bagi Bapak Ibu. Kemudian partisipan dapat mengisi feedback untuk perbaikan acara ke depannya. Adapun materi yang nantinya akan dibahas dalam acara Pojok Pintar Manajemen ini akan diberikan melalui email yang kami dapat setelah partisipan mengisi feedback. Oke, sampailah kita di acara inti Pojok Pintar Manajemen hari ini. Sudah hadir di tengah kita ada dua pembicara. Pembicara yang pertama dari sudut biru saya perkenalkan Bapak Alpiza Syam. Beliau merupakan Kepala Divisi Riset dan Konsultasi. Sudah menjabat dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi kurang lebih sudah berapa tuh Pak? 6 tahun gitu ya. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Sore Mas Joy. Gimana, sehat Pak? Sehat juga. Setelah nampaknya hari ini agak sibuk gitu Pak komentarnya dan antusiasmenya terhadap Pojok Pintar Manajemen kayak seperti apa Pak? Seperti ya mudah-mudahan apa yang akan kita perbincangkan ini menambah semacam inspirasi baru, wawasan baru bagi teman-teman para pembelajar manajemen yang mungkin sekarang mengikuti event atau acara ini secara daring atau secara online ya. Oke, jadi memang harapannya partisipan itu bisa membawa pulang lah ya Pak ya, atau kalau yang udah di rumah ya meresap gitu ya Pak ya ilmu-ilmu yang dibagikan di sini gitu kali ya Pak ya. Baik, kira-kira demikian. Oke, untuk selanjutnya kita langsung perkenalkan dari sudut merah pembicara kedua kita. Di sini ada Pak Ramya Prasna Sahisnu atau biasa dipanggil sebagai Mas Rama ya. Karena usia kita juga nggak beda jauh ya Mas ya mungkin. Betul, mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan ya. Gimana, apa kabar Mas Rama? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Sibuk apa Mas satu hari ini gitu sebelum kesini? Sebelum kesini karena saya khawatir akan terjebak macet, jadi saya sengaja mencari tempat kerja yang 5 menit dari sinilah. 10 menit supaya bisa sampai waktunya. Jadi sebelum ini ada konkol barusan. Oke, jadi untuk kerja sendiri fleksibel ya Mas ya? Di kantor melanjutkan mekanisme yang berjalan di pandemi akhirnya dijalankan secara hybrid. 2 hari Senin dan Rabu itu secara di kantor work from office dan sisanya work from home. Oke, jadi memang ada hybrid ya Mas ya di situ ya. Betul. Kedengarannya sih seru juga ya Bapak Ibu ya kalau misalnya bisa hybrid seperti ini ya. Dan fleksibel memang pekerjaan dari Mas Rama. Mas Rama sendiri ini merupakan Co-Chief Executive Officer dari ThinkWeb dari tahun 2005 sampai sekarang. Wah, ini udah lebih lama lagi pengalamannya dari Pak Piza ini.
Betul. Dan juga yang unik adalah memiliki sertifikasi yang cukup jarang saya temui juga ya Mas ya, di mana ada Discovering Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo Class Program. Mungkin bisa diceritain sedikit aja gitu Mas mengenai Bisindo ini seperti apa gitu. Eh, Bisindo adalah salah satu bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ada dua, satu Bisindo dan satu lagi, aduh saya lupa namanya apa. Yang biasanya justru kalau di SLB itu menggunakan si yang satunya, sementara kalau yang Bisindo lebih kasual gitu ya, lebih di antara komunitas dan masyarakat tuli biasanya menggunakan Bisindo dalam percakapan sehari-hari. Ini sebenarnya kegiatan pandemi sih. Mencari kesibukan, terus waktu itu sekalian ajak istri dan anak-anak di rumah buat ikutan kegiatan ini gitu. Oke, menarik ya Mas Rama, memang karena pandemi dan akhirnya sekeluarga jadi tanda kutip bisa lah ya berkomunikasi dengan bahasa isyarat gitu ya. Dulu. Dulu. Habis itu karena nggak dipakai lupa, tapi ternyata salah satu anak saya sekarang lanjutin Oh, oke lanjutin oke. kursus bahasa isyarat karena dia sudah lulus SMA tapi belum mulai kuliah. Akhirnya dia nyari kegiatan belajar lagi bahasa isyarat. Justru yang lebih advance gitu, yang lebih Mm. berlanjut. Oke, menarik tadi sedikit pengalaman Bisindo dari Mas Rama. Berikutnya mungkin untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu dan tempat kepada Pak Piza untuk memberikan pemaparan di sesi yang pertama ini mengenai diversity, equity, dan inclusion itu sendiri. Silakan Pak Piza, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Joy. Selamat sore juga untuk Mas Rama. Gitu ya. Kebetulan ada di sebelah saya. Nggak afdol kayaknya kalau saya nggak greet beliau dulu ya gitu ya. Baik, tadi mungkin disebutin oleh Mas Joy. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang kalau saya pikir-pikir bukan sesuatu yang baru bagi orang Indonesia. Tapi entah kenapa kok jadi dibaru-baruin ya gitu ya. Kalau di luar mungkin sesuatu yang baru, tapi sebenarnya juga barang lama. Kemasannya aja yang baru, sesuatu yang kalau di konteks organisasi atau industri baik di tatanan global maupun di regional atau bahkan lokal di Indonesia dikenal dengan singkatan DEI, DEI. DEI itu singkatan dari Diversity, Equity, and Inclusion. Diversity itu sendiri apa? Diversity itu sendiri ya bahasa Indonesianya itu keberagaman. Kemudian equity, equity itu ya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu kesetaraan. Dan inclusion, kalau bahasa Indonesianya itu jadi inklusi. Oke. Nah, terus apa urusannya nih antara diversity, equity, and inclusion di organisasi, baik organisasi di perusahaan maupun organisasi-organisasi pemerintahan atau organisasi nirlaba lainnya. Apakah ini barang baru atau sesuatu yang memang menjadi tantangan atau isu tersendiri? Saya mungkin melakukan semacam studi literatur, baik dari literatur-literatur yang beredar di Indonesia maupun di luar sana, sekaligus juga mencoba mensintesis apa yang kami temukan di dalam pengalaman kami sehari-hari berinteraksi dengan berbagai organisasi dan perusahaan. Oke, mungkin boleh next di slide-nya gitu ya. Ini kebetulan masih slide judul. Oke. Nah, sebenarnya dengan meningkatnya kesadaran publik dan perubahan lanskap peraturan, banyak aturan di Indonesia ini utamanya gitu ya. Dan pada akhirnya konteks diversity, equity, and inclusion itu menjadi penting bagi organisasi untuk mencapai sukses yang berkelanjutan di lingkungan kerja yang kompleks. Oke. Bahasa akademiknya mungkin seperti itu. Tapi kalau kita lihat atau masuk sedikit lebih praktis dan dalam, apa sih yang disebut dengan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi atau diversity, equity, dan inclusion, khususnya di tempat kerja. DEI atau DEI ini mengacu pada serangkaian prinsip dan praktik yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih beragam dan inklusif, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang tidak hanya disambut, tapi juga diberikan kesempatan yang sama dan diperlakukan secara adil. Kemudian biasanya kalau di pembelajaran kita gitu ya, kita dikenalkan suatu konsep. Setelah dikenalkan suatu konsep, biasanya ada pertanyaan lanjutannya. So what? Atau kami di sini mungkin menyebutkan, so why does it matter? Kenapa yang namanya DEI itu penting? Emang kenapa sih? Apa sih urusannya dengan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi?
Oke, dari berbagai hal kita sampai kepada mengapa DEI itu sesuatu yang penting bagi perusahaan atau organisasi. Dengan pertumbuhan kesadaran masyarakat, perubahan peraturan, dan manfaat nyata yang terkait dengan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, isu-isu ini telah menjadi isu yang sangat relevan dan penting bagi organisasi dan perusahaan, khususnya di Indonesia. Oke. Dan oleh karenanya memahami, menerapkan, dan mempromosikan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, insya Allah dapat membantu organisasi atau perusahaan mencapai kesuksesan dan keberlanjutan dalam lingkungan kerja yang semakin kompleks dan beragam. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang kami hormati, sebenarnya kalau kita masuk lebih dalam lagi, ada 3 ya, DEI, Diversity, Equity, dan Inclusion. Ternyata ini sesuatu hal yang berbeda di antara ketiganya, tapi saling berkaitan. Yang pertama, diversity atau keberagaman itu apa sih? Keberagaman atau diversity itu mengacu kepada perbedaan. Perbedaan antara individu dalam suatu organisasi yang meliputi, namun tidak terbatas pada perbedaan-perbedaan atas aspek-aspek ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, disabilitas, latar belakang sosial ekonomi, dan yang lain sebagainya. Oke. Jadi katanya banyak yang bilang juga gitu ya, semakin beragam individu-individu dalam suatu organisasi itu semakin bagus. Kenapa? Ya paling tidak mungkin secara kasat mata kita ngelihat yang nggak ngebosenin ya. Ada juga tuh kok kelihatan isinya satu jenis, satu gender aja. Atau usianya semuanya sama, atau mungkin latar belakangnya sama gitu ya. Kelihatannya hampir tidak bisa kita dapatkan yang benar-benar homogen seperti itu. Oleh karenanya diversity itu merupakan suatu hal yang nggak bisa kita hindari. Yang kedua equity, atau kami menerjemahkan secara bebas sebagai kesetaraan. Equity atau kesetaraan ini mengacu kepada akses yang adil terhadap peluang dan perlakuan hormat terhadap semua orang dan kelompok yang beragam di tempat kerja. Perlakuan yang sama, nggak peduli apakah dia berasal dari latar belakang yang berbeda, perlakuannya sama. Nggak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, perlakuannya sama, kesempatannya sama. Ada di tengah-tengah persaingan yang sama juga gitu ya. Oke, pada beberapa waktu yang lalu kebetulan dan ya sebenarnya nggak sengaja waktu itu hobinya hobi naik gunung gitu ya. Naik gunung itu jadi olahraga. Kemudian yang membedakan adalah olahraga naik gunung itu nggak dikenal pembagian antara putra dan putri. Seperti halnya sepak bola, renang, atau atletik, ada nomor putra atau nomor putri. Kalau naik gunung itu atau mendaki gunung itu menjadi satu olahraga, yang nggak ada gunung yang khusus hanya bisa didaki oleh gender tertentu atau jenis kelamin tertentu, karena ya gunung ya begitu-gitu aja gitu ya. Yang mau naikin silakan siapa aja, asal kuat, intinya seperti itu. Oke, itulah kesetaraan. Kemudian yang ketiga inklusi atau inclusion. Inklusi mengacu kepada bagaimana menciptakan lingkungan di mana setiap karyawan merasa memiliki, dihormati, dan memiliki akses yang sama terhadap peluang. Ada satu kata-kata atau frase berbahasa Inggris yang saya dapatkan untuk menggambarkan suatu inklusi ini. Kira-kira kalau diterjemahkan seperti ini, inklusi itu adalah tidak hanya mengundang semua orang datang ke dalam suatu perhelatan atau pesta. Orang-orang nggak semua orang itu diundang, tapi nggak hanya diundang. Tapi ketika masuk di dalam pesta atau perhelatan itu, mereka juga diajak untuk ikut meramaikan. Entah nari, berakrobat, atau menyanyi, atau apapun. Nggak cuma jadi penonton. Diundang cuma jadi penonton, percuma gitu ya. Akan lebih baik kalau diundang dan diberikan kesempatan untuk berkontribusi. Itulah inklusi di dunia kerja. Sebenarnya seperti itu sejatinya. Oke, boleh next. Nah, kemudian kenapa implementasi keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di organisasi dan atau perusahaan dapat dianggap sebagai sesuatu yang kelihatannya perlu. Oke. Nah, di konteks Indonesia mungkin perlu karena yang pertama, kita punya keberagaman latar belakang dalam hal sumber daya manusia. Penduduk kita banyak dan berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, agama juga berbeda-beda. Oke. Dan hal ini sudah tidak menjadi barang baru bagi kita. Oke. Yang mungkin menjadi barang baru atau yang sebenarnya barang lama juga, tapi awareness-nya mulai dibangun adalah perbedaan atas sesuatu yang namanya disabilitas.
dan abilitas atau disabilitas, kemampuan atau ketidakmampuan. Kemudian yang kedua, yaitu aspek hukum. Oke, ini kalau perusahaan atau organisasi di Indonesia mohon maaf gitu ya. Kayaknya harus ada aturannya dulu ya. Ada regulasinya dulu baru diikutin, diupayakan supaya comply atau patuh. Indonesia memiliki undang-undang dan berbagai regulasi serta kebijakan yang mendukung kesetaraan dan melarang diskriminasi berdasarkan berbagai karakteristik. Sebagai contoh mungkin beberapa teman-teman yang ada di badan usaha milik negara ya tunduk kepada berbagai aturan perundang-undangan dan juga peraturan Menteri BUMN. Berbagai aturan tersebut ya paling tidak ada yang mungkin berbunyi bahwa satu badan usaha milik negara wajib mempekerjakan penyandang disabilitas. Kemudian wajib memiliki jajaran pimpinan tinggi yang berasal dari golongan milenial. Oke, ini jadi diversity in term of age atau usia. Wajib memiliki kader-kader pemimpin yang gendernya nggak cuma satu gender aja. Oke, jadi mungkin nanti dianggap menjadi suatu target kinerja tersendiri ya gitu ya. Perusahaannya boleh bagus tumbuh, tapi ternyata yang menjadi pimpinan ya golongan-golongan itu aja itu juga menjadi sesuatu yang kurang elok, kira-kira begitu. Kemudian yang lain lagi, pasar yang heterogen, keanekaragaman budaya masyarakat kita dan juga latar belakangnya menciptakan pasar yang juga heterogen. Oke. Dan perusahaan atau organisasi yang mampu merespon dengan baik berbagai keberagaman ini tentunya ya akan katakanlah menang di pasar. Yang lain, tuntutan masyarakat, reputasi dan tanggung jawab sosial. Ini yang beberapa kesempatan juga menjadi suatu isu ya gitu ya. Seandainya, mohon maaf, perusahaan kami atau organisasi kami hanya bisa diisi oleh orang-orang dari latar belakang tertentu. Kalau ada yang iseng besok dimasukin ke dalam medsos dan diviralkan, reputasinya insya Allah turun. Yang lain lagi mungkin ya tuntutan-tuntutan masyarakat, ya kalau bisa beragam dong, jangan cuma dari latar belakang sosial ekonomi tertentu aja yang bisa duduk di sana, yang bisa bersekolah atau berkuliah di sana, tapi buka dong akses yang lain gitu ya. Once suatu organisasi atau perusahaan membuka akses atau opening the doors dari diversity dan juga equity itu, insya Allah dia menjadi organisasi yang inklusif, dan organisasi yang inklusif itu ya pada akhirnya memiliki reputasi yang lebih dibandingkan yang lain. Yang lain lagi ada inovasi dan produktivitas, kemudian juga peningkatan kualitas SDM. Ada yang bilang bahwa mengimplementasikan dan mendukung praktik-praktik dan prinsip-prinsip diversity, equity, and inclusion dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan, yang pada gilirannya dapat mengurangi turnover dan meningkatkan retensi dari talent atau bakat. Oke, boleh next. Selanjutnya, ini ada 3 pilar ya. Pilar yang pertama D, diversity. Kedua E, equity. Dan ketiga I, inclusion. Oke. Dan dari 3 pilar D ini, pilar inklusi itu dianggap sebagai pilar yang paling memberikan tantangan tersendiri untuk diimplementasikan di organisasi atau perusahaan. Loh, emang yang diversity dan equity nggak memiliki tantangan tersendiri? Tetap memiliki tantangan. Tapi, ya ada tapinya nih. Dalam konteks Indonesia, diversity dan equity sejatinya tidak lagi menjadi isu. Kenapa nggak menjadi isu? Yang pertama, latar belakang penduduk Indonesia berasal dari aneka ragam suku, bangsa, agama, dan budaya. Sejak kecil, bahkan sejak SD, bahkan sebelum SD itu apa namanya ya? Kindergarten, TK gitu ya. Atau sekarang namanya PAUD. Pendidikan anak usia dini. Kita udah diajarkan keberagaman. Paling tidak diajarkan bahwa semboyan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam keberagaman. Kita udah terbiasa kenal dengan suku-suku tertentu gitu ya. Oh, kamu dari ini ya. Oh, Anda dari ini ya asalnya. Ya macam-macam deh gitu ya. Agama pun juga begitu gitu ya. Kita terbiasa dan pada akhirnya dari kecil kita tahu, oh teman-teman kami tiap Jumat kayaknya harus pergi ke masjid. Oh, berarti mereka dari golongan muslim. Oh, ternyata ada juga teman-teman kami yang memang nggak ke masjid, tapi setiap hari Minggu entah kenapa kok pagi-pagi mereka harus pergi. Nggak taunya perginya ke gereja untuk beribadah. Oh, ternyata ada juga loh yang beragama Nasrani dan yang lain sebagainya. Oke, kita terbiasa berhadapan dengan hal seperti itu dan tidak pernah mempermasalahkannya.
sebagian besar. Oke. Kemudian juga tersedia berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur keberagaman dan kesetaraan. Oke, saya mencoba mencari-cari, kelihatannya hampir semua undang-undang ya, undang-undang yang mengatur berbagai hal yang kaitannya dengan people atau sumber daya manusia, undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang pendidikan dan yang lain sebagainya. Insya Allah semuanya mengangkat perlakuan yang sama atau kesetaraan dan juga keberagaman. Dengan kata lain, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal adanya diskriminasi. Bahkan diskriminasi terhadap mereka yang mungkin kurang beruntung dengan adanya disabilitas yang disandangnya atau apapun juga sudah masuk gitu ya. So, dari tadi mungkin saya menyebutkan bahwa diversity and equity sejatinya tidak lagi menjadi isu. Kenapa? Orang Indonesia udah terlalu paham dan udah terbiasa berhadapan dengan keberagaman dan kesetaraan ini. Bagaimana halnya yang ketiga, inklusi. Inklusi adalah bagaimana kita membuat suatu lingkungan di mana setiap karyawan, kalau di organisasi ya, merasa memiliki, dihormati, dan memiliki akses yang sama terhadap peluang yang tersedia. Ini beda dengan dua yang pertama, D dan E, diversity dan equity. Inclusion ini dianggap memiliki tantangan tersendiri. Apa aja tantangannya? Kita boleh lihat slide berikutnya. Oke, tantangan-tantangannya apa sih gitu ya? Salah satunya ya perubahan budaya dan perilaku. Implementasi inklusi memerlukan perubahan budaya dan perilaku di seluruh organisasi, termasuk mengatasi bias yang mungkin ada dan yang lain sebagainya. Ngapain sih kita harus berinklusi gitu. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Membangun suatu lingkungan kerja di organisasi atau perusahaan yang inklusif ya memerlukan upaya untuk peningkatan pengetahuan, kompetensi dan yang lain sebagainya. Kemudian yang lain lagi. Pak, Bu, di beberapa kesempatan ada yang nanya sama saya, ngomong tentang diversity gampang. Kenapa? Ada beberapa target yang menyebutkan, ada beberapa tuntutan capaian atau target yang diberikan kepada kami. Minimal 2% dari populasi karyawan penyandang disabilitas. Karyawan kami ada 100, tinggal cari 2 orang aja Pak penyandang disabilitas yang bisa kita hire, bisa diukur. Minimal 10% dari pimpinan puncak bergender wanita, bisa Pak. Kenapa? Bisa dihitung diversity. Kesetaraan bisa dihitung. Lihat aja standar gajinya semua sama Pak. Perlakuannya di peraturan perusahaan atau di perjanjian kerja bersama kami sama semua Pak, nggak membeda-bedakan. Setara kan? Ya gitu. Tapi inklusinya seperti apa? Sulit dilakukan pengukuran. Oke. Karena ya ada hal-hal yang sifatnya kualitatif, ada hal-hal yang sifatnya mungkin agak-agak abstrak nih kalau di inklusi. Kemudian yang lain kesulitan dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan inklusi yang efektif seringkali memerlukan perubahan dalam struktur organisasi. Prosedur, praktik-praktik yang lain yang harus dituangkan dalam suatu bentuk guideline atau guidance ya harus disesuaikan. Kemudian komitmen dari puncak atau pimpinan puncak organisasi. Membangun suatu organisasi yang inklusif memerlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan manajemen perusahaan. Bukan hanya komitmen di atas kertas, tapi ikut terjun langsung membangun inklusi tersebut. Kemudian kesulitan dalam merangkul keberagaman. Ini yang mungkin ya nggak terlalu parah ya kalau di Indonesia gitu ya. Inklusi mengharuskan organisasi merangkul keberagaman dalam segala aspeknya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, seperti tadi mungkin saya sampaikan bahwa diversity nggak masalah nih di Indonesia. Bukannya nggak masalah, tapi sesuatu yang mungkin bukan barang baru, kita udah terbiasa berhadapan dengan keberagaman. Baik keberagaman suku, bangsa, agama, jenis kelamin, dan yang lain sebagainya, termasuk juga disabilitas atau abilitas. Kesetaraan, kita udah terbiasa mengangkat kesetaraan ini. Semuanya diperlakukan sama dan adil. Apalagi kalau perusahaan atau organisasi kita ya, basisnya adalah meritokrasi. Siapa yang perform, dia yang dapat lebih. Bukan siapa yang berasal dari suku bangsa atau agama tertentu yang dapatnya lebih. Nggak ada yang pernah seperti itu kan gitu ya. Nah mungkin kalau diversity-nya in term of suku, bangsa, agama, ras, jenis kelamin
udah bukan barang baru. Tapi diversity yang pada akhirnya harus mendorong terjadinya inklusivitas bagi ya yang namanya diverse itu benar-benar diverse, yang namanya inklusif itu benar-benar inklusif. Artinya apa? Enggak eksklusif. Artinya opening doors juga, buka pintu, buka kesempatan juga untuk mereka-mereka yang ada di kelompok-kelompok yang dianggap minor dan kelompok-kelompok yang dianggap kurang beruntung. Salah satunya penyandang disabilitas. Kita udah siap belum seperti itu? Meskipun dalam konteks Indonesia ada undang-undangnya, undang-undang tentang penyandang disabilitas. Kalau nggak salah nomornya undang-undang nomor 8 tahun 2016. Salah satu pasalnya mewajibkan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga itu mempekerjakan penyandang disabilitas. Meskipun nggak ada tuh, atau mungkin ya nggak terlalu detail penyandang disabilitasnya seperti apa. Kemudian kalau berapa persen mereka harus ditaruh di mana dan lain sebagainya. Nggak ada seperti itu. Di perusahaan, ya ada yang mungkin paham itu, ada yang mungkin ya nggak melihat itu. Undang-undang ketenaga kerjaan kita mengenal seperti itu juga, mengenal diversity in term of suku, bangsa, agama, ras, dan disabilitas, dan juga kesetaraannya, dan juga berbagai aturan-aturan Menteri Ketenaga Kerjaan, aturan Menteri BUMN, dan yang lain sebagainya. Oke, itu dalam konteks kebijakan. So, bagaimana bisa kita implementasikan yang implementasinya benar-benar implementasi secara real, bukan hanya gara-gara harus comply, itu yang menjadi salah satu tantangan kita saat ini. Kalau kami mungkin atau saya paling tidak bersyukur hari ini ditemani oleh tadi pembicara kedua namanya ya Mas Joy ya. Oh bukan namanya pembicara kedua. Pembicara yang satu lagi gitu ya. Mas Rama. Mas Rama ini yang bagi saya agak aneh gitu ya. Beliau nggak berasal dari badan usaha milik negara. Nggak berasal dari aparatur sipil negara. Nggak berasal dari BUMD juga gitu ya. Tapi mungkin kok lebih dahulu melakukan implementasi untuk membangun lingkungan kerja yang inklusif, yang mengenal keberagaman, bahkan katanya nggak serupa kalau homogen gitu ya. Kalau itu aja kayaknya nggak seru, harus beraneka ragam. Dan bagaimana juga membangun lingkungan kerja yang inklusif gitu ya. Ramah terhadap penyandang disabilitas dan disabilitas apapun. Itu yang menarik, yang mungkin bisa menjadi jawaban dari, jujur, dalam apa yang saya sampaikan ini masih tergantung berbagai pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebenarnya harusnya kayak gimana sih gitu ya. Kayak gimana sih diversity, equity, dan inclusion itu secara praktik bukan ditanamkan ya, diimplementasikan secara real di lingkungan perusahaan. Apalagi yang menarik lagi, Mas Rama ini punya perusahaan dan perusahaannya perusahaan-perusahaan yang dianggap mungkin masih boleh dibilang startup. Startup itu masih kecil loh Mas gitu. Kalau sekarang kayaknya udah bukan ABG, udah ABG ya gitu ya. Udah lagi lucu-lucunya nih, udah gak lucu-lucunya lagi gitu ya. Udah mature gitu ya. Oke, dan apa yang dikelola Mas Rama adalah organisasi atau perusahaan yang sangat dekat dan banyak kental muatan atau nuansa teknologinya, digitalnya. So diversity, equity, dan inclusion di situ kayak gimana ya, ngebayanginnya ya udah susah. Tapi nanti kita tanya lebih dalam lagi atau mungkin nanti Mas Rama akan cerita bagaimana beliau membumikan diversity, equity, dan inclusion, alias bagaimana beliau opening the doors and removing barriers di lingkungan kerja yang dikelolanya. Kira-kira demikian mungkin untuk sementara dari saya. Apa yang saya sampaikan mungkin ini pemancing nih Mas Joy. Pemancing gitu ya. Yang namanya orang mancing itu ngeluarin umpan dulu, siapa tahu nanti ada ikan-ikan yang nyamber nih gitu ya. Kita tunggu disamber nggak sama Mas Rama atau sama Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang sedang mengikuti acara ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Joy. Oke. Baik, terima kasih Pak Alfiza, sebenarnya sebuah pemaparan yang cukup komprehensif. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pemaparan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya kondisi yang
diversity, menimbulkan equity dan inklusi itu sebenarnya mungkin bisa jadi salah satu kunci ya Pak kalau misalnya perusahaannya tuh stuck atau kurang adaptif dan memang eh, pasarnya lagi itu-itu aja, mungkin performanya lagi itu-itu aja, standar aja, mungkin DEI ini bisa menjadi salah satu kisah. Oke, oke. Sebelum kita pindah tanya-tanya ke Mas Rama, mungkin sedikit sharing ya Pak Piza ya, kalau boleh berkenan gitu kan. Kita tahu kalau misalnya dalam 2 tahun belakangan ini kan di divisi kita kan memang retentionnya rendah gitu kan Pak kan. Dalam artian mungkin karyawan-karyawan di divisi kita merasanya nyaman gitu Pak. Nah, kira-kira boleh sharing nggak Pak? Mungkin sebagian besar Bapak atau Ibu di sini mungkin nggak paham apa itu riskon dan kondisi DEI di situ gimana. Mungkin diverse dan equity kita udah dapet gitu kan Pak. Tapi upaya-upaya di divisi kita sendiri dari Bapak sebagai kepala divisinya untuk mencapai inclusivity itu seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Joy. Ini disclaimer dulu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman dan juga Mas Rama gitu ya. Saya ada di PP Manajemen, kebetulan saya masih didaulat sebagai Kepala Divisi Riset dan Konsultansi. Dan kebetulan bareng sama Mas Joy di situ. Oke, Mas Joy sebenarnya ya bagian dari Divisi Riset dan Konsultansi. Kemudian barusan ditanya, nih kelihatannya nekat juga nih Mas Joy ini berusaha mencoba membongkar isi dapur kita ya gitu ya. DEI atau diversity, equity, dan inclusion di tempat kami, di divisi kami, atau bahkan di PP Manajemen secara keseluruhan gimana sih? Oke-oke aja. Oke-oke aja ini menandakan nggak pernah ada isu tentang keberagaman. Nggak pernah ada isu tentang kesetaraan dan juga inklusi gitu ya. Tapi untuk keberagaman-keberagaman tertentu gitu ya. Bahkan keberagaman gender juga kelihatannya ya nggak dianggap sebagai suatu keberagaman, sama aja gitu ya. Oh, kita punya proyek-proyek tertentu di mana ya adalah di mana gitu ya, dan mempersyaratkan perjalanan-perjalanan ke tempat-tempat yang mungkin agak-agak remote gitu ya. Kelihatannya kita nggak peduli juga ya, yang mau dikirim ke sana adalah tim kami yang pria atau wanita gitu ya. Dan alhamdulillah yang wanita nggak pernah ada yang komplain. Yang pria juga nggak ada yang komplain gitu ya. Oke, itu dari gender. Dari yang lainnya juga, dari yang lain sebagai contoh, kami nggak pernah membedakan, meskipun tetap ya harus berbeda dan mengikuti ajaran agama masing-masing gitu ya. Tapi yang nggak ada masalah kalau kami terbiasa, dan mungkin bukan di tempat kita aja, di PP Manajemen pada umumnya kami terbiasa, nih Mas Rama juga mungkin ya FYI gitu ya. Di PP Manajemen alhamdulillah enaknya adalah banyak perayaan, dan perayaannya berlaku untuk semuanya. Paling tidak kita punya buka puasa bersama se-PP Manajemen, halal bihalal se-PP Manajemen. Buka puasa bersama itu mau puasa mau enggak, mau agamanya Islam atau enggak ngikut. Halal bihalal sama semuanya ngikut gitu ya. Perayaan Natal bersama gitu ya. Ya, kami di sini sebenarnya ya masih memimpikan kalau bisa ada perayaan Nyepi atau Waisak bersama deh, biar perayaan-perayaannya sering gitu ya. Ya ada kumpul-kumpul barengnya juga sering. Itu diversity-nya. Equity-nya juga itu tadi kesetaraan, inklusinya juga sebenarnya udah, tapi inklusi yang terkait dengan diversity yang bisa kita manage sekarang. So far kita belum bisa masuk ke diversity in term of disability or ability. Oke, kira-kira begitu. Dan ini mungkin yang saya berpikiran menjadi salah satu kunci kenapa suatu organisasi itu bisa meretain talent-talent terbaiknya gitu ya. Banyak yang berpikiran, takutnya kalau keluar nanti gimana ya di tempat lain, apakah bisa seperti ini juga atau gimana. Kira-kira gitu Mas Joy. Baik, terima kasih Pak Piza atas paparannya, dan memang yang dipaparkan oleh Pak Piza itu saya rasakan ya sebenarnya Pak ya di divisi. Jadi memang di PP Manajemen sendiri memang lingkungan kerjanya nyaman dan terkait belum ada ya Pak ya isu-isu terkait DEI ini sendiri gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya mungkin kita agak shifting nih ke Mas Rama. Oke,
Sebelumnya mungkin ada pertanyaan ya dari kolom komentar, kita coba tanya dulu. Kita bacakan dulu ya Pak. Izin tanya Pak, saya Retno dari Spears. Beberapa kejadian dalam ranah sosial seperti kriminalisasi terhadap disabilitas. Wah, ini kasusnya cukup berat ya Pak ya sebenarnya. Dalam hal ini disabilitas sebagai korban. Banyak terjadinya pelecehan seksual namun tidak adanya kejelasan di dalam hukum. Terjadi kebingungan mengkategorikan disabilitas termasuk dalam kategori anak-anak atau dewasa. Mohon tanggapannya Pak mengenai konsep unity in diversity pada case yang bertahan dengan kriminalisasi terhadap disabilitas. Terima kasih. Silakan mungkin dari Pak Piza Oke, dulu. langsung saya. Terima kasih Ibu, ini pasti ibu-ibu gitu ya, karena namanya Ibu Retno Wulandari dari LSPR gitu ya. Itu tadi pertanyaannya adalah konsep unity and diversity atau ya keberagaman dalam persatuan atau persatuan dalam keragaman. Kemudian case-nya adalah case kriminalisasi atau kriminalitas terhadap tindakan kriminal dengan korban adalah individu dengan disabilitas. Oke. Saya mungkin tidak punya kapasitas dan kompetensi menanggapinya dalam konteks legal gitu ya. Tapi mungkin secara apa ya, secara human gitu ya, secara kemanusiaan ya pokoknya kriminalisasi dalam bentuk apapun dan kepada siapapun sesuatu yang tentunya bertentangan dengan hukum. Titik itu sih gitu ya. Tapi apalagi ini Pak, ini korbannya disabilitas. Ya iya, oke gitu ya. Pasti bertentangan dengan hukum. Permasalahannya nggak ditindak dan yang lain sebagainya. Ya itu mungkin ada di domainnya penegakan hukum di Indonesia. Saya nggak bisa jawab dan nggak bisa memberikan komentar. Kemudian konteksnya unity and diversity yang Ibu sebut, sebenarnya kita nggak nyebut unity and diversity ya, tapi nyebutnya diversity, equity, and inclusion. Diversity, equity, and inclusion itu kalau disandingkan dengan yang Ibu ceritain sebagai kriminalisasi terhadap disabilitas. Perlakuan setara. Maksudnya perlakuan setara. Siapapun dia, kalau emang bersalah dalam konteks hukum, ya salah. Pak, kalau yang bersalah adalah penyandang disabilitas, titik, salah juga Bu, tetap gitu ya. Tapi penyandang disabilitas yang bla 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 segala macam Pak, katakanlah penyandang disabilitas intelektual atau penyandang disabilitas mental tertentu yang mungkin nggak bisa mengontrol itunya, ya saya nggak bisa menjawab juga karena itu ada di domainnya bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman kita yang mendalami hukum atau penegakan hukum atau bahkan peradilan. Kira-kira demikian ya Bu Retno, mohon maaf nih kalau nggak sampai ke inti yang Ibu tanyakan. Terima kasih sebelumnya Bu. Oke, baik terima kasih Pak Piza jawabannya, semoga mungkin berkenan ya bagi Ibu Retno di sini. Oke, kembali kita menuju ke Mas Rama. Mungkin sebelum kita mulai tanya-tanya mungkin ya Mas ya, mungkin bisa diceritakan dulu kira-kira ThinkWeb itu perusahaan yang seperti apa, bisnisnya apa, dan kira-kira komposisi dari human capitalnya seperti apa, kurang lebih seperti itu Mas Rama. Oke, terima kasih. ThinkWeb adalah sebuah, kami menyebutnya Digital and Creative and Technology Agency. Jadi perusahaan kreatif marketing, kreatif advertising, dan kami kemudian sekarang meluaskan ke hal-hal social impact yang dimulai 18 tahun yang lalu. Saya mulai 18 tahun yang lalu bersama beberapa partner. Memang sejak awal kita sadar bahwa ya keberagaman itu penting sekali dan itu jadi bagian dari kita dan tidak terhindari. Dan sebagai yang mendorong hal teknologi digital baru ya saat itu, kita melihat bahwa teknologi ini justru jadi salah satu solusi untuk mendorong kesetaraan, gitu. Karena ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh beberapa pihak, jadi bisa dilakukan karena adanya teknologi. Sesederhana translator gitu ya, mentranslate secara langsung, yang tadinya nggak bisa bahasa tertentu, tapi jadi bisa berinteraksi karena adanya entah itu closed caption atau translate atau apapun itu. Itu contoh-contoh dari teknologi. Jadi itu kenapa
memang kesetaraan tuh jadi bagian kita, dan kita percaya bahwa kita sebutnya technology for humanity gitu. Jadi emang keberadaan teknologi adalah untuk kemanusiaan. Dan teknologi hanya ada karena ada manusia gitu. Kalau nggak ada manusia kan nggak ada teknologinya kan gitu ya. Nah itu yang berjalan. Kalau bicara komposisi, sejak awal memang komposisinya kurang lebih sama antara kalau kita bicara gender, laki-laki dan perempuan. Kalau bicara suku, tidak secara spesifik gitu mencari, walaupun ada masa-masanya kayaknya kita nggak punya teman-teman dari Indonesia Timur nih gitu, terus ayo deh cari gitu. Cuman ya itu sih upaya-upaya untuk apa ya kita sebutnya, biar kenalan deh gitu, biar kenalan satu dengan yang lainnya. Kalau bicara disabilitas, kebetulan sejak 7 tahun yang lalu kami mencoba untuk melibatkan teman tunanetra menjadi bagian dari perusahaan kami. Kemudian setahun kemudian ditambah satu lagi gitu. Nah, hal ini memang buah dari kegiatan yang biasanya kami lakukan bersama teman-teman tunanetra. Jadi kami ada sebuah kegiatan namanya Bioskop Bisik, yaitu nonton bioskop bareng sama teman-teman tunanetra untuk jadi pembisik. Setelah sekian lama, beberapa tahun berjalan, saya merasa bahwa ini seharusnya kita walk the talk, ada teman-teman tunanetra yang bergabung. Bahkan sekarang salah satu yang udah 7 tahun sekarang posisinya udah manajer gitu ya di perusahaan kita. Baru aja kami melibatkan teman Down syndrome buat jadi bagian dari perusahaan kita sebagai desainer. Tujuannya apa ya? Saya waktu itu ngobrol sama Pak Piza dan saya bilang sebenarnya kalau ditanya alasan saya bisa jawab dari kenapa, saya bisa menjawab dari kenapa enggak, sampai saya bisa menjawab yang lebih spesifik gitu. Ada 1000, saya bisa memberikan 1000 jawaban, 1000 alasan kenapa gitu, tapi saya percaya bahwa orang lain juga punya 1000 alasan untuk tidak. Gitu. Kalau nggak mau mah nggak mau aja gitu. Tapi itu yang berjalan di kami. Kalau bicara jumlah karyawan sih saat ini kami hanya sekitar 50 orang di perusahaan kami. Tapi ketika bicara seperti itu kan yang mungkin banyak yang bilang bahwa ya gampang lah itu kan cuma sedikit gitu ya. Tapi makin sedikit mungkin resikonya juga makin sedikit, tapi di sisi lain resiko perusahaan yang makin banyak, saya juga bisa melihat bahwa sebenarnya fleksibilitasnya juga jadi semakin banyak juga gitu ya. Dan kemudian bisa melakukan pengaturan-pengaturan yang lebih banyak juga. Jadi kalau buat saya sih, kalau bicara soal komposisi ya itu bergantung bagaimana kebijakan dari perusahaan dan bagaimana ingin diterapkannya gitu. Karena kalau bicara berapa? 1% dari 50. 1% dari 50, 0,5 ya. Setengah orang jadi. Dan jadi ya saya juga nggak kena sama peraturan itu gitu. Jadi karena memang dari pertama bukan karena soal peraturan sih. Gitu. Oke, menarik jawaban dari Pak Rama. Ternyata memang sebenarnya awalnya dari kemauan ya, Mas Rama ya. Oke. Selanjutnya kita mungkin punya penanya nih, Mas Rama, dari Pak Irwan Hermawan mungkin. Boleh silakan, udah raise hand, Bapak Irwan Hermawan. Baik, terima kasih Mas Jo. Terdengar suara saya sebelumnya? Terdengar. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan, sebenarnya ini sangat menarik ya sebelumnya. Sebenarnya banyak pertanyaan, cuma salah satu aja saya ingin tanyakan. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Irwan dari LSPR. Lebih tepatnya saya itu mengajar di LSPR ini memiliki LSBA, London School Beyond Academy, itu untuk mahasiswa autism. Nah, untuk sebelumnya saya pertama menanyakan untuk Pak Ramya. Pak Ramya, mungkin dari Think Web ini kan tadi saya dengar banyak sekali teman-teman disabilitas yang bekerja di Think Web ya. Nah, Pak Ramya, mungkin ini bisa dalam kesempatan ini mungkin bisa membuka peluang untuk tim LSBA bekerja sama dengan Think Web
Pak Ramya. Jadi di sini sebenarnya LSBI ini sudah bekerja sama, teman-teman autism ini sudah bekerja sama kepada ASEAN Foundation, ASEAN Sekretariat, Double Tree by Hilton. Mungkin nanti dengan kesempatan pada hari ini bisa membuka peluang untuk dari tim web kerjasama dengan kami, itu sangat mudah-mudahan bisa ya Pak Ramya. Nanti misalnya tidak keberatan, mungkin saya bisa kontak atau berhubungan dengan Pak Ramya langsung. Nah, ini mungkin nanti dari Pak Ramya atau Pak Alpiza itu bisa bantu jawab kolaborasi ya. Nah, dari yang tadi sudah dijelaskan itu ada namanya inklusi dalam dunia pekerjaan. Nah, dalam Pak Alpiza tadi menyatakan bahwa untuk di dunia pekerjaan tolak ukur untuk dinyatakan pekerjaan kantor itu sudah inklusi itu memang sangat sulit ya Pak ya. Nah, kalau di ini inklusi ini saya sudah sering dengar yaitu Indonesia inklusi di mana tidak ada diskriminasi lagi kepada teman-teman disabilitas. Nah, dalam sekolahan ini kalau sekolah itu tolak ukur dari inklusi itu adalah fasilitas yang pertama. Nah, kalau menurut dari Pak Ramya atau Pak Alpiza dari pengalaman pekerjaan atau tempat bapak-bapak bekerja sekarang, kira-kira dalam hal tersebut yang sudah, oh iya tempat saya ternyata sudah inklusi berdasarkan hal ini. Bisa diceritakan oleh kami, Pak? Mungkin bisa jadi referensi juga untuk teman-teman yang ada di sini, ketika ada teman-teman yang sesama teman-teman di kantor penyandang disabilitas. Itu saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore. Oke, terima kasih kepada Pak Irwan mungkin untuk pertanyaan mengenai kondisi inklusi ya Pak di tempat kerja akan langsung coba dijawab oleh Pak Alpiza terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak gitu ya. Salam hangat juga untuk teman-teman di LSPR dan LSBA ya gitu ya. Oke, ini bayangan saya atau mungkin theoretical model dari suatu inclusive working place. Inclusive working place itu kalau ada kata-kata DEI, diversity, equity, inclusion, inclusion itu paling belakangan. Maksudnya paling belakangan hanya bisa terbentuk lingkungan kerja yang inklusif itu kalau dia pertama udah diverse dulu. Diversity dulu, ada keberagaman nggak? Keberagamannya dalam hal apa? Dalam hal suku, bangsa, ras, agama, etnis, golongan, latar belakang sosial ekonomi, disabilitas atau non-disabilitas, dan yang lain sebagainya. Termasuk juga kadang-kadang ada yang menyelipkan orientasi seksual dan yang lain sebagainya. Oke, itu diverse nggak? Beragam, oke. Selanjutnya, udah beragam, setara nggak? Equitable treatment nggak? Perlakuannya sama nggak antara yang berasal dari latar belakang ini dengan latar belakang itu? Oke, udah. Apakah udah pasti inklusi? Hampir. Loh, inklusinya itu kayak gimana gitu ya? Inklusi itu saya menganalogikan dari berbagai literasi yang saya coba telusuri gitu. Orang-orang semua individu dari berbagai latar belakang dari keberagaman yang berbeda itu diundang atau diajak masuk atau dibukakan pintu, tapi nggak cuma diundang, diajak masuk, disuruh duduk dan menjadi penonton, tapi juga diberikan kesempatan untuk berkontribusi. Jadi tidak hanya mengundang orang-orang dari berbagai latar belakang itu datang ke satu pesta, tapi juga minta mereka ikutan menari. Ikutan menari, ikutan makan, dan kadang-kadang mungkin ikutan cuci piring kali ya gitu ya. Nah kemudian apakah lingkungan kerja kita udah inklusi atau belum? Ya, apakah masuk nggak ke analogi seperti itu? Kita membuka seluas-luasnya, kesetaraan yang sama, hak dan kewajibannya sama, dan ya jadilah mungkin inklusi gitu ya. Apalagi kalau ditambah bagi yang kurang beruntung in term of disability mungkin ya gitu ya. Ada bukan perlakuan yang spesial ya, tapi ada semacam dorongan-dorongan atau enrichment atau enhancement tertentu. Saya mungkin menggambarkan seperti ini. Bagi saya pribadi gitu ya, atau mungkin saya baca-baca dari berbagai literatur in term of sekolah gitu ya. Saya pernah ketemu sekolah untuk atau perguruan tinggi kebetulan gitu ya. Bapak Ibu di sini terima nggak anak disabilitas atau penyandang disabilitas? Jawabannya, kami nggak pernah memandang siapapun yang mau masuk di sini, asal pertama daftar, kedua bayar pendaftarannya, ketiga tes, lulus tes apa enggak.
Meskipun yang lulus tes itu adalah seorang tunanetra, artinya dia memang eligible untuk masuk. Dah gitu aja. Oke, terus di dalamnya, di proses pembelajarannya, pihak dari suatu perguruan tinggi atau suatu sekolah tersebut tahu nggak bahwa ada keberagaman tertentu nih di populasi mahasiswanya. Oh ternyata ada yang tunanetra gitu ya. Ini kita bisa bantu apa nih untuk yang tunanetra itu? Membantu ya, bukan memberikan privilege tertentu. Bukan oh karena dia tunanetra, yuk kita berikan kurikulum yang mungkin sedikit lebih ringan daripada teman-teman yang lain. Nggak begitu. Tapi ya udah gimana caranya supaya dia bisa enhance, bisa lebih kaya. Itu bayangan saya tentang lingkungan kerja atau lingkungan pendidikan yang inklusif, Pak. Kira-kira. Setara dan nggak membeda-bedakan, tapi juga nggak memberikan privilege. Tapi lebih mendorong. Kira-kira begitu. Nah, yang lebih tepatnya atau mungkin lebih pasnya di dunia kerja kayak gimana, kelihatannya yang lebih berkompeten itu Mas Rame ya yang ngomong gitu. Bukan saya. Gitu. Oke, saya minta izin, jawabnya mungkin agak muter, tapi supaya saya bisa pengen bercerita soalnya. Ini aja pengen berdiri. Seru soalnya. Soal tadi ngejawab dulu apakah membuka kemungkinan buat kolaborasi, iya dengan senang hati kalau misalnya memang kami bisa membantu gitu ya. Saat ini memang kebetulan juga ada 5 teman-teman Down syndrome yang sedang magang juga di tempat kami di Think Web, berkolaborasi dengan Potats, Persatuan Orang Tua Down Syndrome. Jadi nanti silakan aja hubungi. Mengenai inklusivitas, saya kepingin berangkat dari soal diversity. Pak Piza tadi banyak bicara bahwa Indonesia sudah terbiasa karena sang pendiri bangsa tuh mengumpulkan dari Sabang sampai Merauke, dari semuanya dikumpulkan sehingga kita dibiasakan beragam. Bahkan diberikan dogma bahwa ya emang kita tuh macam-macam, tapi kita satu gitu ya. Tapi kalau saya kepingin lihatnya dari lebih besar lagi, dari global deh, atau kita sebagai manusia, atau karena ini PPM saya lebih spesifik di perusahaan. Organisasi itu kan pasti bukan satu orang, namanya juga organisasi gitu ya. Artinya mau tidak mau pasti beragam. Pasti ada orang yang berbeda. Supaya saya mampu untuk bekerja sama, saya nggak bisa bekerja sama cermin gitu. Saya nggak bisa kerja sendiri dong gitu ya. Wah saya sendirian banget nih di kantor saya karena organisasinya cuma satu orang, saya sendiri gitu. Pasang cermin deh biar berasa berdua, tapi kan tetap aja satu orang gitu ya. Sehingga dan nggak mungkin untuk mengerjakan sesuatu hanya satu orang, ada 2 orang. Untuk bisa memahami bahwa saya memiliki kekurangan dan saya mendapatkan masukan, maka saya butuh orang lain. Jadi ada keberagaman walaupun cuma 2 orang. Dan ketika konsep ini dimultiplikasi sehingga menjadi beragam dan itu menjadi tidak homogen gitu, tidak sama. Jadi kalau bicara mengenai kenapa keberagaman itu dibutuhkan, karena sebagai individu yang berada di dalam organisasi nggak bisa kerja sendirian, harus bareng-bareng, sehingga keberagaman itu memang dibutuhkan gitu. Keberagamannya dari sisi apa? Kalau di Indonesia karena kita sukunya banyak sehingga memang jadinya lebih luas. Ada masa di mana bahkan di Amerika yang bekerja di sebuah perusahaan itu hanya laki-laki semua gitu. Di salah satu film saya sering banget menggunakan contoh ini, film namanya Hidden Figures, di mana Amerika untuk pertama kali, NASA pertama kali mempekerjakan karyawan perempuan ahli matematika di situ, di mana belum ada toilet untuk perempuan di tempat tersebut karena baru pertama kali. Jadi keberagaman itu dibutuhkan karena tidak ingin menyia-nyiakan talenta yang ada. Di sisi lain juga untuk bisa menerima supaya bisa bekerja sama.
sehingga si organisasinya jadi lebih lengkap, jadi lebih bisa mengerjakan hal-hal yang lebih kompleks dan lebih besar. Nah, kalau misalnya bicara inklusivitas itu kan lawan dari eksklusivitas yang seringkali ini sayangnya ya, ketika mendorong ayo kita jadi terbuka gitu ya, misalnya untuk golongan tertentu gitu, tapi tanpa sadar menciptakan eksklusivitas baru gitu, karena mengumpulkan orang-orang yang sama terus tapi melupakan bahwa tujuannya adalah inklusivitas. Tapi inklusivitas ini bisa terjadi karena seperti tadi Pak bisa bilang bahwa sudah beragam dan upaya untuk menjadi setara sehingga menjadi inklusif. Nah, sekalian saya di kesempatan ini pengen ngelempar sebuah konsepsi mengenai bagaimana supaya menjadi inklusif. Akhir-akhir ini kita sering dengar yang namanya circular economy, di mana apa yang biasanya menjadi biaya yang terkait untuk pemeliharaan lingkungan dan sosial, tapi itu menjadi bagian dari operasional sehingga melahirkan ekonomi sehingga dia terus berputar. Sebenarnya di dalam tatanan human capital, kita bisa menjalankan konsepsi circular human capital di dalam sebuah perusahaan. Karena salah satu yang dibutuhkan di dalam perusahaan adalah pengembangan nilai-nilai dan kultur perusahaan. Salah satunya biasanya yang dilakukan itu adalah misalnya outing gitu ya, atau leadership training, outbound, dan lain-lain. Di mana kegiatan-kegiatan ini sebenarnya bisa dibuat menjadi bagian dari perusahaan dengan cara atau dengan melalui menciptakan keberagaman tadi. Di kami, hal ini yang menjadi buah dari ketika kita mempekerjakan teman-teman disabilitas. Salah satu nilai yang kami miliki adalah empowerment. Karena kami adalah perusahaan jasa agency. Agency kan fokusnya closing the gap ya. Di segala hal lah itu kan. Kalau agency itu pasti closing the gap gitu ya. Artinya kan yang kami lakukan adalah memberdayakan orang yang belum sampai ada gapnya. Sehingga nilai-nilai empowerment itu memang dibutuhkan. Ketika kita punya teman-teman disabilitas dan mendorong mereka untuk menjadi mandiri, jadi salah satu yang kita selalu dorong adalah bukan kita tidak ingin membantu, tapi kita ingin menciptakan atau membuahkan kemandirian. Nah, sehingga di dalam praktek keseharian bahkan gitu ya, kita jadi terbiasa bahwa sadar bahwa kalau misalnya tunanetra dikasih peraturan perusahaan dalam bentuk print-printan tertulis, ya nggak bisa karena mereka hanya bisa dibacakan atau dibelikan dalam bentuk soft file supaya si komputer bisa bacain buat mereka. Jadi inklusivitas itu menurut saya bisa terjadi ketika ada upaya untuk mendorong kesetaraan. Jadi modal keberagamannya memang sudah ada dan disengaja untuk ada. Ada upaya untuk mendorong kesetaraan dan kemudian itu tidak menjadi beban karena kalau tadi konsepsi yang saya bawa adalah si circular human capital. Jadi bagian dari apa yang dijalankan. Kalau nggak jadi cost, nggak jadi biaya gitu ya maksudnya. Kalau di perusahaan kan kalau nggak jadi biaya maka itu bisa diterima. Karena secara ekonomi kan masuk akal nih gitu. Tapi kalau misalnya secara ekonomi, ini biaya gitu, terus selalu yang nanti aja deh kalau udah ada duitnya misalnya gitu. Pertanyaannya adalah ada duitnya tuh acuannya apa gitu. Nanti akan ke soal bahwa jadi dimulainya kapan, butuh atau enggak, dan lain-lain itu. Dan akhirnya balik lagi ke pernyataan saya pertama, saya punya 1000 alasan kenapa melakukan itu, orang punya 1000 alasan kenapa untuk tidak melakukan itu gitu. Itu sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rama. Jadi mungkin lebih ke arah konsepsi orang dalam memandang upaya untuk kesetaraan itu seperti apa dan seberapa keras memperjuangkannya seperti itu ya Pak. Oke, baik Pak. Mungkin ada pertanyaan
Selanjutnya mungkin ini dari Mas Syamsir Alam dengan pertanyaannya, bagaimana sih cara keberagaman, kesetaraan, dan inklusi itu bisa mempengaruhi satu, hubungan antar karyawan, dua, produktivitas, dan yang terakhir kepuasan kerja gitu. Kita mulai dari dari Pak Piza dulu mungkin. Ini yang langsung jawab kelihatannya Mas Rama juga ya, Iya. yang memang menjalankan ini loh gitu ya. Boleh di-show lagi tadi pertanyaannya, mendorong soal Oke. Kalau mempengaruhi hubungan antar karyawan, tadi saya sebenarnya udah sempat cerita tuh. Jadi ketika menempatkan menjadi bagian, jadi bukan sekedar tempelan ya. Jadi ya memang jadi bagian, dan untuk bisa menjadi bagian itu memang perlu ada upaya-upaya yang dilakukan. Saya sering bilang bahwa kesetaraan itu akan terjadi kalau ada keberpihakan. Memang perlu berpihak. Karena nggak setara, kan itu ya, situasinya kan sepertinya itu. Nah, gimana cara mempengaruhi supaya hubungan karyawan? Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika itu menjadi bagian, maka hubungan antar karyawan itu jadinya memang gapnya jadi hilang karena terbiasa untuk tidak ada gap. Jadi hubungan antar karyawan itu memang terjadi secara natural. Sama kalau di kegiatan perusahaan kan seringkali ada outbound, tujuannya adalah untuk closing the gap gitu ya, untuk jadi lebih kompak gitu ya, bareng-bareng. Ketika itu sudah dilakukan sudah terlatih dalam keseharian, karena ada bagian, karena kan untuk menjadi bersama, kerjasama itu kan terjadi karena ada upaya kan nggak gitu aja, karena ada upaya saya membuka diri dan bisa menerima kekurangan orang, dan orang lain juga seperti itu. Dan ketika itu terjadi dalam keseharian, maka itu jadi bagian sebenarnya. Jadi kalau ditanya soal pengaruhnya apa, sangat berpengaruh karena memang itu jadi bagian latihan yang terjadi sehari-hari. Produktivitas, lagi-lagi, kalau misalnya itu adalah sebuah tempelan, maka akan selalu dianggap bahwa sebagai sesuatu yang mengurangi produktivitas. Karena jadi beban, jadi susah gitu ya, jadi mengganggu keseharian, keberlangsungan perusahaan dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita memang mencari hasil apa yang ingin didapatkan dari proses ini, yang bisa jadi bukan hasil yang ke luar gitu ya, tapi hasil ke dalam internal, maka produktivitas itu adalah jadi hasil akhir. Karena kan prosesnya terjadi, produktivitas itu kan output yang terjadi, outcome yang terjadi dari output yang terjadi dari yang dilakukan di keseharian bekerja gitu ya. Nah itu bisa karena ada hal-hal yang terlatih tadi, maka produktivitas juga bisa dicapai gitu. Iya seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Mas Rama atas penjelasannya. Jadi memang pengaruhnya sangat besar sekali ya Mas ya, memang ya kalau misalnya kita bicara tentang perbedaan dan menerima keragaman serta upaya-upaya memperjuangkannya. Jadi mungkin kalau dari saya sih mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas. Tadi kan kita udah melihat yang tanda kutip ideal-idealnya gitu ya Mas ya. Nah, kurang lebih kalau seandainya gitu ya, karena sering berseliweran ya di media sosial gitu ya Mas. Maksudnya kita menjadi tanda kutip pihak yang mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan gitu Mas, yang kurang beragam gitu ya, kurang menerima atau bertentangan dengan upaya-upaya inklusi gitu ya Mas. Nah kira-kira seperti apa sikap kita, dan memang kalau misalnya kondisi kita adalah powerless Mas, maksudnya kita juga butuh pekerjaan itu dan memang nggak gampang untuk cari pekerjaan lain, kurang lebih kira-kira sikap kita harus seperti apa begini? Ini maksudnya kita yang kita yang korban Mas. tidak mendapat kesetaraan Iya, gitu ya. kurang lebih seperti apa gitu. Saya sih suka bilang ya rugi di mereka sih. Karena setiap orang ya balik ke tadi ya, kalau yang saya lihat, saya percaya, perusahaan saya di bidang kreatif. Kreatif itu dasarnya adalah karena keberagaman, karena tahu ada macam-macam gitu, dan upaya untuk memunculkan
yang baru dari yang macam-macam ini, maka label kreatif biasanya muncul gitu. Saya biasanya memformulakan bahwa kreatif itu adalah paham bahasan, paham batasan, mau melakukan dengan cara berbeda. Paham bahasan dulu kan gitu. Jadi ada apa aja nih yang udah ada. Semakin saya kurang beragam, maka berarti kan pemahaman saya kurang gitu. Batasan itu menjadi yang tadi bahwa ini tuh yang boleh nggak boleh tuh apa, yang udah ada dan belum ada tuh apa dan seterusnya. Dan karena saya mau melakukan dengan cara berbeda, hanya dengan saya punya informasi yang beragam tadi dan ada batasan boleh enggak dan segala macam, muncul sesuatu yang baru, maka dapat label kreatif. Nah, jadi kalau buat saya adalah si ketika ada yang mendapatkan ketidaksetaraan, kita semua sedang berlatih sebenarnya, dan setiap pihak perlu berlatih untuk bisa mendorong kesetaraan itu, karena kitanya yang rugi kok kalau misalnya kita nggak si beragam ini tidak disetarakan, karena jadi beban gitu. Kalau teman-teman disabilitas ini berada di perusahaan kita dan kita tidak mengupayakan kesetaraan, kita akan terus-terusan melihat mereka sebagai beban. Padahal ketika kita kalau kita mengupayakan kesetaraan, maka kita akan bareng-bareng. Saya kasih ilustrasinya gini. Saya mau naik ke sebuah tempat, ada teman saya pakai kursi roda, dan saya jalan kaki. Situasi pertama, ada tangga gitu ya, ada tangga. Sehingga kalau misalnya teman saya dan saya mau naik ke atas, maka saya perlu ngedorong atau bahkan narik dia gitu ya. Kursi rodanya ditarik supaya bisa ngelewatin tangga tersebut. Ada opsi kedua, yaitu dibuat ramp, landai. Untuk kemudian bisa berjalan. Ketika ada ramp, saya dan dia, teman saya, itu kita bisa berjalan bersama. Saya nggak perlu dorong dia bisa jalan sendiri. Akhirnya kita sama-sama berada di titik yang sama gitu. Jadi teman saya tidak bergantung ke diri saya dan saya tidak terbebani sama teman saya karena saya mesti ngedorong. Tapi kan itu hanya terjadi ketika ada situasi yang disediakan, aksesibilitas yang diciptakan gitu, di mana adanya si rem itu. Itu ilustrasi bagaimana ketika kita untuk mendorong kesetaraan adalah ya memang ada yang perlu dilakukan, ada keberpihakan yang perlu dilakukan gitu. Baik, terima kasih Mas Rama. Jadi ini mungkin sedikit dorongan semangat juga ya buat teman-teman yang mungkin atau saudara-saudara kita mungkin yang sedang mengalami tanda kutip ketidaksetaraan ya Mas ya. Karena mereka sebenarnya adalah kepingan puzzle yang memang membuat organisasi itu jadi beragam gitu ya Mas. Betul. Saya nambahin sedikit bahwa saya juga ingin mendorong teman-teman disabilitas untuk juga lebih banyak muncul. Mohon dimaafkan kebanyakan dari kita tuh lupa gitu. Di kantor aja ketika pandemi baru jalan 3 bulan kita udah lupa bahwa kita punya teman tunanetra. Waktu share screen terus semua nunjuk-nunjuk ini kan yang di tunanetra nggak tahu kalau itu yang di share screen apa gitu kan. Jadi emang kita belum terbiasa, kita perlu lebih sering melihat. Jadi saya juga mengajak buat teman-teman dalam hal ini disabilitas gitu ya, atau yang tidak mendapatkan kesetaraan untuk lebih banyak muncul, lebih speak up juga, menceritakan, dan untuk kita ketemu di tengah sih, gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Rama. Namun karena waktu juga udah mau habis juga, mungkin ada sepatah dua patah kata mungkin dari Mas Rama sebagai closing statement, lalu nanti kemudian akan dan juga statement dari Pak Piza juga mungkin. Silakan Mas Rama. Oke, kalau dari saya kita
kita perlu berpihak atas kesetaraan. Untuk terjadinya kesetaraan itu memang perlu keberpihakan. Jadi keberagaman itu tidak terhindari, itu bagian dari yang kita butuhkan, dan kita akan kehilangan banyak hal ketika kita tidak menjadi beragam. Supaya tidak menjadi beban, maka butuh setara. Untuk bisa setara, maka butuh keberpihakan sehingga menjadi inklusif. Gitu. Itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rama. Lalu kemudian dari Pak Piza mungkin ada closing statement untuk teman-teman yang menonton Ponpinman ini. Oke, ya sedikit sepatah dua patah kata penutup dari saya. Ini kaitannya dengan DEI, Diversity, Equity, and Inclusion gitu ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman. Diversity, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di beberapa bagian mungkin bukan menjadi barang baru bagi kita di Indonesia. Tapi masih digaung-gaungkan gitu ya. Oke, karena bukan barang baru dari kita, Bu, ya dipraktikkan lah prinsip-prinsip dan praktik-praktik itu gitu ya. Kemudian tolong juga dipraktekkan bukan hanya karena ada aturannya. Karena dipaksa oleh peraturan menteri nomor sekian tahun sekian. Jangan cuma itu. Jangan only about to fulfill the mandatory compliance prosedur dan yang lain sebagainya. Tapi ya manfaatkanlah keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas itu untuk ya mendapatkan berbagai hal yang baru, mendapatkan manfaat-manfaat yang lain yang baru yang mungkin belum pernah terbayangkan oleh kita. Belum pernah terbayangkan pada saat di beberapa waktu yang lalu. Kenapa kita harus aware terhadap lingkungan? Ya ada kata-kata green ini, green economy, green business, dan yang lain sebagainya. Sekarang mungkin yang di beberapa tahun yang lalu menerapkan hal tersebut, sudah bisa memetik hasilnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, di dunia bisnis itu ada yang namanya green bond. Pinjaman lunak yang hanya bisa diberikan kepada mereka yang memang mengaplikasikan atau mengimplementasikan semangat kerja dan proses bisnis yang berwawasan lingkungan. Besok-besok insya Allah ada yang berwawasan sosial, yang berwawasan diversity, equity, and inclusion. So, menerapkan prinsip-prinsip dan praktek-praktek diversity, equity, and inclusion mungkin belum sekarang akan kita petik manfaatnya, tapi di kemudian hari. But satu lagi, tolong jangan hanya sekedar mempraktikkan itu, mengimplementasikan itu hanya karena ada aturan, tapi memang karena kita membutuhkan dan kita memang senang atau mengangkat dengan setinggi-tingginya semangat kesetaraan, keberagaman, dan inklusivitas. Terima kasih Mas Joy. Baik, terima kasih Pak Piza dan Mas Rama. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan singkat mungkin diversity, equity, dan inklusi kalau terwujud itu memang sesuatu yang indah namun tidak mudah gitu ya. Jadi memang dibutuhkan usaha-usaha yang mampu menggugah adanya keberagaman dalam organisasi kita gitu ya. Semoga Pojok Pintar Manajemen episode ke-17 ini bermanfaat dan bisa memantik semangat pantang berhenti berkarya agar kita bisa terus menyala dan seluruh hal baik yang sudah terjalin akan terus berkembang. Oke, selanjutnya mungkin kita